Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi bersama saya Muhammad Yusuf di channel Keluarga Bahagia TV. Kali ini kita kedatangan tamu di studio Bahagia. Di samping saya seorang motivator, dosen, cakep, gagah, dan ganteng. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Bang Ahmad Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Yusuf. Iya, ini saya baca di profil Abang nih ada Ahmad Riansyah ME, betul tuh Bang? Siap, betul banget. ME-nya apa itu Bang? Master Ekonomi. Master Ekonomi. Berarti udah pandai lah Bang ya menata perekonomian keluarga ya Bang? Masih Masih belajar, Bang. Masih belajar, iya lagi sama kuliah juga. terus. Beliau sedang eh, program S3 insyaallah ke depan awak pun bisa nyusul kayaknya. Amin, Allah, amin. Amin, amin. Tapi S2-nya aja belum nih Bang. Segera, Gimana Bang. itu? Segera Harus ya? segera. Iya iya insyaallah ya secepatnya. Insyaallah. Biar bisa juga kita mencontoh abang kita Bang Rian ini ya kan. Siap, gurunya Bang Yusuf. Ya, hari ini kita akan membahas tentang menjaga keharmonisan rumah tangga agar aman dan berkah. Gitu kan Bang? Siap, Bang, Kira-kira. betul. Ya, Bang Ahmad Riansah, ya kan, boleh sapa dulu penonton kita Bang yang ada di layar YouTube. Boleh disapa Bang? Baik, makasih Bang Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Bang Yusuf sudah diundang di studio Bahagia Ya, di Keluarga TV, ya, Keluarga Bahagia TV. Keluarga Bahagia TV. Iya. Ya, mudah-mudahan ini bisa kita saling sharing dan saya banyak bawa pulang ilmu di sini. Dan saya sapa juga saudara-saudara sekalian untuk kita tetap senantiasa bersyukur dan panjatkan sholawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut setia dan bisa sama-sama minum di Telaga Al-Kausar. Amin ya Amin. rabbal alamin. Bang, langsung kita menuju tema Bang ya. Siap. Tema kita hari ini mau menjaga keharmonisan rumah tangga agar aman dan berkah. Itu Benar. gimana Bang? Mungkin ada trik Bang? Ya, jika ditanya bagaimana trik dan tipsnya, maka harus ada kajian. Berarti kita arahnya agak serius nih. Iya. Ada musiknya tuh Bang? Ada musik. Dedededeng. Nanti ditambah. Jadi Bang, Mm. yang paling penting ketika sudah berbicara keluarga, kita sudah tidak lagi sendiri, tapi kita itu bersama. Ya. Bukan lagi lajang, tapi ada yang diperhatikan, ada yang dilihat, ada yang dijaga dan seterusnya. Jadi yang tips pertama perlu kita bagi, maka kita harus saling-saling Saling-saling. dalam Iya. tanda positif. Iya. Jadi saling memberi, Mhm. saling menebarkan senyum, Iya. saling indahkan hati, menyenangkan hati, menyejukkan hati, saling makan-makan, gitu. Saling mencintai apalagi. Iya. Jadi ini harus dilestarikan, dibudayakan terus dalam hubungan keluarga. Jadi walaupun saya sebenarnya diundang Yusuf lebih muda umur pernikahannya dibandingkan Bang Yusuf, ini juga saya dapatkan Bang Yusufnya dari abang-abang yang lain yang juga kita cari ilmunya untuk bagaimana sih cara menjaga keharmonisan itu. Ini niatnya ingin berbagi aja. Jadi jangan melihat siapa yang sampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Iya. Unsur makola wala tanzur mengkola. Itulah Bang. Iya. Yang pertama. Iya. Kemudian yang kedua perlu diperhatikan yaitu kita harus saling upgrade. Tadi di belakang sebelum kita tampil ini udah diskusi sama Yusuf. Iya. Haruslah terus upgrade. Itu betul, setuju sekali. Apa yang harus di-upgrade? Apa yang harus diperbarui itu Bang upgrade? Iya, perbarui. Jadi setiap saat kita ini seperti baru pengantin. Baru saja melaksanakan walimahan. Baru saja akad nikah gitu. Iya, Jadi walaupun sudah 10, 30 tahun harus di-upgrade terus. Kita ini baru. Saya pun baru Bang. Iya. Baru 3 tahun. Iya, jadi nganggapnya gitu. Baru ya. Jadikan itu sebagai
afirmasi dalam diri. Iya. Gitu. Jadi ya saya setuju tuh Bang, harus Mhm. di-upgrade. Karena kalau misalnya dulu belum ada WA, Mhm. sekarang udah ada media sosial seperti WA, itu Mhm. harus dipakai gitu. Kalau Mhm. misalnya kita nggak pakai WA, cuman pakai SMS biasa, Mhm. kadang-kadang ketinggalan jauh informasi. Di Iya. kantor saja seperti itu ya. Heeh. Tempat kita mengajar, informasi lebih cepat diakses dari WhatsApp. Maksa. Malah lagi ada Telegram, Mhm. karena datanya lebih bisa banyak masuk Bang. Mhm. Jadi begitu juga dengan rumah tangga. Iya. Harus selalu tiap bulannya menjadi baru, Iya. dia nanti berganti tahun menjadi baru. Begitu Bang. Iya. Upgrade Bang ya, Upgrade. upgrade. Heeh. Memang kalau yang upgrade tuh lebih enak katanya Bang ya. Iya, selalu baru. Seru baru ya kan? Mobil baru Bang ya. Mobil baru. Iya memang harus baru gitu. Iya, iya, iya. Dan perlakuan itu yang baik lah, karena Rasulullah kan pernah berpesan kan, Mhm. orang yang paling baik di antaramu Mhm. yaitu yang paling bagus memperlakukan keluarga. Nah, Itu adalah aku. Itu kata aku. Rasulullah. Jadi semua pesan itu kita harus contoh, Mhm. dan memang harus dipedomani. Mhm. Cara mau selamat ya apa yang dikatakan Rasulullah diikuti, apa yang disampaikan. Iya. Selalu, apa namanya, kita bergambar lah ya dari kepribadian Rasulullah ya Iya kan? Bang, setuju. Iya. Jadi menjaga keharmonisan itu kadang kita sering ya Bang mendengar, eee, harus kayak gini, tapi kita sepele nggak mau melaksanakannya Bang. Betul. Itu gimana Bang menurut Abang? Ini yang menjadi kebiasaan yang Mhm. harus kita buat ketika kita lupa bahwasannya makan saja, minum saja ada adab Rasulullah itu. Jadi Mhm. memang harus dekat-dekatlah kita beramal, dekat-dekatlah kita terhadap apa namanya, pesan dari Rasulullah, perlakuan yang bisa kita lihat dari Al-Quran dan Sunnah. Mhm. Jadi memang kalau kadang kebiasaan itu, apalagi kita orang Medan Bang, Nah, itu cakapnya ya kan, agak kasar, pasar. keras. Tapi kalau itu terus dituruti bisa jadi nanti masuk kepada emosi dan amarah. Mhm. Maka perlu juga lah yang seperti itu disingkirkan, Disingkirkan. yang kayak gitu-gitu tuh ditiru orang Jawa-Jawa sana. Jadi Eee, yang macam-macam, kalau anak Medan bilang macam gitu, heeh, yang macam gitu dibuang dikit yang iya. keras-keras itu. Jadi memang ya terus belajar lah. Mhm. Bahkan sampai kapanpun ini madrasah tempat belajar Bang, Mhm. nggak akan ada habisnya. Mhm. Terus gini Bang, Mhm. harus selalu bersama Bang. Mmm. Misalnya ada yang mempengaruhi, apa yang bersama itu, kita lihat dulu Mhm. orang-orang mendengarkan kajian sama-sama, suami istri maksud saya, Mhm. mendengarkan kajian sama-sama pergi ke masjid bareng-bareng. Mhm. Maka yang diisi sama-sama Sama-sama. kajian ustadz itu. Heeh. Kemudian sekarang bedanya apa? Kadang-kadang handphonenya masing-masing punya nih, suami punya handphone, istri punya handphone. Handphone. Yang dilihat beda ustadz mungkin. Iya, Atau beda yang ditonton, satu nonton sinetron ini, satu nonton yang ini gitu. iya. Yang satu nonton Sultannya Raffi Ahmad, Oh iya, iya. yang satu nonton Sultannya Andre Taulani, nggak Heeh. ketemu Nggak gitu. ketemu, Jadi heeh. nggak punya visi yang sama. Iya, Jadi iya. kalau di rumah tuh, Heeh. istri nengok handphone ini, kita nengok handphone ini, Heeh. nanti janjian, nanti jam segini kita nengok handphonenya bareng-bareng ya. Iya. Jadi nanti ada wujud kebersamaan itu Bang. Iya. Itu apa namanya ya, cara pandang yang bagus saya kira ya, Bang, ya. Insya Allah mudah-mudahan. Ya jadi saling bersama memupuk apa namanya, memupuk kebersamaan karena kan di dalam berkeluarga itu bukan hanya satu hati, dua hati. Iya, Bagaimana yang dua hati ini menjadi satu kan gitu, Bang, ya. betul. Satu Iya. visi, satu tujuan ya kan. Mhm. Bukan saling aku. Datang nanti si Yes. suami, "Ah, aku." Jadi nggak pernah akur dia, nggak pernah satu visi gitu ya Iya, kan. kita lagi yang laki-laki. Jadi sebagai suami memang harus lebih banyak ngalah dan sabar. Mhm. Memang itu kan sifat wanita yang harus dimengerti karena ada Mhm. lagunya, Bang. Nah, apa itu? Karena wanita Ingin ingin dimengerti. dimengerti. Itu memang sifatnya. Jadi Iya, kita harus sesuaikan, iya. ya sabar, Mhm. jangan emosi, itu pesan-pesan dari Rasulullah Mhm. bahwasannya bijaklah sebagai suami. Memahami ya. Memahami. Memang kalau dilihat orang tua kita, Bang, Mhm. sedikit tingkat perceraiannya Mhm. di usia-usia era-era mereka Mhm. dibandingkan era-era saat ini lebih Ada. sering. Kenapa? Itu tadi, nonton TV-nya sama-sama satu TV, sekarang semua handphone sudah masing-masing. Nah, itu yang membedakan. Iya. Habis itu kalau sekarang ini aduh kita lihat pergaulan Iya. bebas, itu
itu sangat aduh luar biasa. Apalagi Jadi kan kalau nontonnya bareng-bareng Keluarga Bahagia TV. Nah, itu yang pas. iya Jadi, iya iya iya. jadi lihat bagaimana pesan-pesan yang dapat di situ. Iya. Apalagi yang baru kemarin, bagaimana beda-beda tipe istri, yang sayang Iya. suami gimana. Jadi ditonton bareng-bareng. Iya tuh Yang bareng. belum subscribe, subscribe. Nah, gitu. Iya. Ya, Jadi Bang, selanjutnya Bang, ya, siap tipsnya Bang. Bang. Gimana untuk tadi kan saling mengerti, saling memahami. Ada lagi Bang kira-kira Upgrade Bang? tadi, upgrade. Upgrade ya, Terus upgrade. diperbarui. Mhm. Ya, kemudian saling memahami tadi ya kan. Iya, saling memahami. Satu lagi mungkin yang bisa diberikan pesan kepada kawan-kawan semua, Mhm. sabar. Sabar. Sabar agar semuanya sama, Iya. agar selamat tujuan, agar kapalnya nggak oleng. Memang kita harus saling sabar lah di antara satu dan yang lainnya, di antara suami dengan istri. Iya. Misalnya ada yang tidak perlu dibesar-besarkan, maka dikecil-kecilkan saja, Iya. atau bahkan dihapuskan. Iya. Gitu. Subhanallah. Awak jadi semangat ya Wak jadi kayak gini nih. Sama Kan? Bang, ini untuk ilmu juga. Iya iya pribadi. iya iya iya. Benar, Saling benar. sabar, saling Kalau yang belum pengertian. nikah gimana Bang? Ini bisa Ah, juga. ini banyak juga nih yang belum Iya. nikah nih nonton ini. Jadi kalau yang belum nikah dengar-dengar aja dulu ya kan. Dengar-dengar Tapi dulu. kalau udah ada tahu ilmunya, jangan lama-lama Jangan lagi lama-lama kan. untuk apa? Langsung, langsung terus praktek terus ya. Iya, kalau nggak bisa dipertahankan, Heeh. udah putusin aja kan Mr. Felix Shaw. Jadi nikah itu kawan-kawan, enaknya itu 20%. 80% Enak kali. enak kali. Jadi nggak usah tunggu lama-lama yang belum nikah. Efeknya Bang banyak. Apa Efeknya. itu? Bisa lebih bersih, lebih wangi, Lebih wangi. lebih sering mandi. Mandi dulu subuh. jarang mandi. Dulu jarang mandi ya kan nih. Kalau udah semenjak nikah cepat mandi subuh pun Subuh bang. pun mandi. Jadi bersih dia. Bersih dia, Masya Allah. Jadi yang belum nikah kawan-kawan, apalagi segera. Segera ketik di kolom komentar ini. Iya, bagi yang belum nikah pengen cari jodoh ya kan bisa. Nanti kita sharingkan kira-kira pengen karakter bagaimana. Kita tulis proposal, kita ajukan ya kan. Kita carikan jodoh ya kan. Ya. Jadi Bang, apa namanya? Sebenarnya nikah ini ya gimana dibilang ya? Unik, enak ya kan Bang. Siap. Jadi kalau teman-teman merasa nikah itu berat lah, nanti tanggungannya inilah, itu mungkin hanya ada yang di kepala kita. Ya. Belum dilalui. Belum dilalui. Memang betul ya kan Bang. Ada. Nikah itu pasti ada tantangannya, tapi kan kita sebagai pria, kita sebagai manusia ya harus cari jalan penyelesaiannya. Ya. Gimana? Apalagi kan kita sekarang kita nyari informasi, dengarkan ceramah nggak mesti kita jauh-jauh. Di rumah aja bisa nengok Ustadz Abdul Somad ya kan. Bahagia TV. Tadi belum muncul. Ya jadi kita simbol informasi ya kan. Iya betul. Ya. Kalau dipikir-pikir Bang, sebagai seorang lelaki lah, ini kita dari sudut pandang pria, karena yang ngomong di depan ini kita sama-sama lelaki, memang Rasulullah itu perang iya, politik iya, berbisnis iya. Tapi tadi dibilang dalam hadis bahwasannya yang paling baik perangainya kepada keluarga yaitu Rasulullah aku, kata Rasulullah. Iya. Dan saya pikir itu menjadi tantangan bagi kita laki-laki ini, memang senang diuji kepemimpinannya. Jadi kalau nggak nikah-nikah kapan lagi mau diuji kepemimpinannya gitu. Iya. Ya gitu. Iya, jadi kawan-kawan yang belum nikah, apalagi sekarang ini masanya lagi dipermudah lah ya kan. Di balik bencana pasti ada itu hikmah ya kan. Mungkin hikmah sekarang ini Bang, Covid ini ya kan, di balik ini mungkin sulit kita mencari pekerjaan. Tapi di sisi lain, di sini bagi yang belum nikah nih, mungkin bisa dipermudah ya kan Bang. Di balik kesulitan itu kan ada kemudahan. Ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Jadi yang belum segeralah. Gitu, segera. Kan. Karena kita dulu pun Bang, kalau mau nikah harus betul-betul ada dalam diri, ada niat dalam diri, ingin bertanggung jawab sepenuhnya. Memang ini kita seperti bawa kapal besar yang kita nahkodanya, memang harus betul-betul lihat ombak mana yang harus kita hindari, dan yang mana yang harus kita cepat sampai tujuan kebahagiaan itu. Iya, supaya nanti kita membentuk keluarga yang tadi Bang, sesuai dengan judul Bang, harmonis, aman dan berkah. Ya,
Jadi Jadi Bang, nanya boleh Bang, satu nanya. Ini boleh, boleh. pengalaman Abang lebih, Hah. jadi kayak saya yang bawa acara ini. Jadi Iya, iya. pengalaman Abang kan lebih panjang dibandingkan saya, dibandingkan Rian, Bang. Jadi Rian mau tanya ke Abang nih satu, mungkin juga bisa jadi inspirasi kawan-kawan. Bagaimana sih Bang cara abangnya kepada istri ataupun kakak sehingga setiap hari itu nggak pernah bosan di rumah dan terus betah sama abang? Itu. Kalau pribadi ya Mhm. saya ini, pertama itu saling mengerti lah. Nggak jauh-jauh tadi teorinya hampir-hampir sama ya kan. Iya, siap. Saling pengertian ya kan. Pengertian kita pengertian sama istri, Siap. kira-kira istri itu lagi capek, ya Mhm. kita harus paham, jangan pula lagi capek kita Lawanin. lawanin lagi. Maksudnya dia lagi capek nyuci, kita suruh lagi untuk ini, sementara dia kan masih ada kerjaan yang lain gitu. Tolong diperhatikan juga itu, kita harus paham juga. Habis itu saling pengertian, kita saling pengertian. Kalau misalnya eh, sebagai perempuan gitu kan, lihat suaminya pulang kerja Mhm. dikasih minum gitu kan, jadi keharmonisan itu ya tetap terjaga Terjaga. ya. Habis Bahasa itu kolbu itu mungkin. jadi itu membuat kita tuh terus terus baru ya, kembali Iya. lagi ini kan terus baru, enak aja gitu, nyantai aja, ada Iya. masalah ya sama-sama dihadapi, karena Iya. nggak mungkin suatu nahkoda yang berjalan di laut itu nggak mungkin nggak terpar ombak, itu pasti ada sesekali ada ombak itu, tapi bagaimana kita sebagai apa namanya nahkoda bisa melewati arus-arus itu, ombak-ombak itu ya kan, saya kira begitu Bang. Ya mudah-mudahan banyak yang habis kita ngobrol nih siap-siap mau nikah. Siap-siap nikah. Iya Iya. Bang, jadi Bang, Rasulullah tuh kan pernah menitip pesan kepada umatnya, kepada kita nih Iya. umat akhir zaman, katanya Bang ada 4 perkara kalau misal kita mau nikah Bang. Abang Iya. masih ingat Bang? Yang Bisa abang dijelaskan? yang abang ngajari kemarin. Ini Mungkin teman-teman lupa ya Bang, bisa siap, dijelaskan Bang, siap. yang 4 itu Bang? Ya, ini karena saya juniornya Bang Yusuf nih. Enggak sama-sama kita Oh, ya Bang, sama-sama siap. sama-sama. Ini memang ilmunya dari Bang Yusuf. Jadi kalau salah, salah kan Bang? Ada 4 ya Bang ya, Iya. yang harus diperhatikan. Ini tips bagi kawan-kawan. Yang pertama kita lihat rupa, cantik dan ataupun parasnya. Jadi memang itu relatif, tergantung kita bagaimana sudut pandang kita melihat cantiknya itu. Kalau mungkin kita suka wanita yang model ke Arab-Araban, maka pilihlah tergantung hati kita. Mungkin India pilihlah, Iya, atau mungkin yang Chinese iya, modelnya pilihlah. Itu kembali kepada kitanya. iya, Itu yang pertama. Itu penting penting, diperhatikan. iya. Yang kedua, lihatlah bagaimana harta. Jadi di sini akan menjadi bekal bahwasannya hemat tidak, ya kan. Kemudian untuk nanti kita punya keturunan nanti bagaimana menjaga harta suami. Dan ini berpengaruh juga ke poin ketiga, berhubungan. Poin Berhubungan, ketiga, keluarga, keluarga, bagaimana keturunan ya. keturunan, dari keturunan siapa dia itu boleh juga menjadi kriteria. Ini pesan Rasulullah. Jadi kalau keturunannya baik-baik, itu menjadi dasar bahwasannya kita nanti bakalan dapat anaknya yang baik-baik, gitulah Baik, maksudnya. iya. Jadi dari situ Bang, kita mencintai istri juga akan nanti berhubungan dengan keluarga dan keturunannya itu siapa, akan jadi apa namanya, teman kita juga, keluarga kita juga maksud saya. Akan ada hubungan juga. Jadi kalau nggak bagus kita lihat dan kita juga nggak mau membangun itu secara baik, ini pesan kita sebagai pria ya, laki-laki, maka nanti nggak enak menjalankan itu. Maka bangunlah hubungan, sering komunikasi dan lain sebagainya, dan pilih bagaimana keluarganya mendidiknya gitu ya kan. Dan terakhir yaitu agamanya. Agamanya. Bagaimana kita melihat ini bagus, dia bisa didik anak-anak kita dan seterusnya. Iya. Jadi ya itulah Bang yang harus diperhatikan. Iya, jadi kalau misalnya kita mencari yang keempat-empat tapi nggak ketemu juga, maka yang lebih diutamakan Bang, Agamanya agamanya. itu yang lebih Karena utama. kalau sudah sempurna agamanya, insya Allah yang lainnya menyusul ya Iya Bang ya. betul, setuju. Ya, tapi kalau misalnya agamanya jadi ya sudah tak mau Iya, sholat, dia sudah nggak open, nggak apa, nggak, ya itu agak itu susah, susah kita membimbingnya. susah. Jangan diabaikan hal itu. Iya, iya. Ini buat ilmu ya, bekal kita yang sudah nikah, terutama yang belum nikah juga ya kan. Iya, betul. Bekal kita semua untuk memperbaiki keluarga kita, ya kan. Ya.
untuk yang belum nikah mungkin bisa menjadi apa namanya ya, pembelajaran lah agar ke depan bisa menata keluarganya yang menjadi keluarga yang harmonis ya, sakinah mawaddah warohmah gitu kan Apalagi Bang. keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia. Ada lagi Bang triknya Bang? Saya pikir Mhm. ini hal dasar ya Iya, hal mungkin. dasar. Ini hal dasar yang perlu kita jalani, Mhm, yang perlu kita jaga, karena menjaga itu memang harus saling-saling tadi Bang. mhm, mhm, Ini memang tipsnya itulah beberapa mhm, tadi, mhm, mhm, dan harus kita memang menjaga betul. mhm. Sesuai dengan judul ini memang harus ada kata menjaga, keep, Keep, harus di-keep iya, harmonis itu. Agar nanti tujuannya aman iya, dan berkah berkah. gitu. Ya mungkin itu aja dulu sepintas, apa namanya, menjaga keharmonisan rumah tangga agar aman dan berkah. Mudah-mudahan ke depan kita bisa sambung lagi Siap. karena waktunya tidak banyak kita ya kan. Insyaallah mungkin teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut nanti bisa diisi komentar di bawah ini. Dan akhirnya Bang terima kasih kepada Bang Rian. Jangan lupa like and share. Dan ya terima kasih buat, Bang Rian Ya, sudah sama-sama Bang. ya sudah mampir ke studio mini kita. Mudah-mudahan kita bisa, menjadikan keluarga masing-masing kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, Amin. menjadi keluarga, harmonis, rumah tangga agar aman dan berkah. Dan Amin. akhirnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.